Ini jasa kok cepat sekali itu Kapolda belum tersangka gitu kan ya. Banyak hal yang sama ya kan tidak pernah dijadikan tersangka. Ya kan? Di sini ada masalah ketidakadilan dalam penegakan hukum. Tadi disinggung-singgung itu fotokopi, rakyat minta yang asli, kan gampang. Kalau tunjukkan ini aslinya, sebetulnya ini nggak ribut-ribut. Yang paling aneh masalah ijazah ini, ijazah sampai begitu banyak pengacara ngurusin. Masalah ijazah kertas lembar. Coba itu bayar pengacara, bayar dukun, bayar macam-macam itu, ya, bayar preman, bayar buzzer. Ini kan udah satu kerugian negara dan kebodohan itu. Kebodohan orang-orang pinter itu, dari mulai rektor sampai mahasiswa yang lainnya jadi ikut bodoh kita. Ya kan? Padahal ini masalah ijazah selembar sampai ke pengadilan. Kan nih tunjukkan nih ijazah saya. Ya kan? Dan anehnya DPR nggak berbicara. Harusnya yang ijazah saya ini kan yang sortir mulanya kan KPU. Wah, dengan bahasa macam-macam ini bukan ranah kami. Jadi penegakan hukum yang digembor-gemborkan mereka itu negara Republik Indonesia negara hukum mana? Nah, kalau rakyat kecil bilang hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, tebang pilih itu pasti. Kemudian masalah yang itu kan berkaitan dengan korupsi. Ya kan, giliran maling ayam digebukin habis. Ya kan, giliran yang korupsi gede-gedean bebas-bebas saja dia. Ya, ini kemarin nih udah nonaktif anggota DPR, sekarang diaktifkan lagi, udah begitu adem lagi tunjangan. Terima kasih. Om Lim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar, menyimak dari teman-teman tadi, pertama tentang bus, sangat sederhana sebetulnya. Kita jangan memponis, tapi Pak Prabowo kata-katanya jangan ribut-ribut. Kita akan selesaikan. Negara kita nih negara hebat. Gitu. Yang jadi masalah rakyat bertanya lagi. Ini kan kereta cepat ini hanya jaraknya Jakarta-Bandung. Utangnya jadi banyak. Terus beban utang ini yang bayar rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah ini juga saya berkeyakinan rakyat nggak diam lah. Ya, mungkin jadi berbahaya nih. Berbahaya gitu ya. Rakyat nggak diam. Ya saya ulangi lagi. Kereta cepat ini hanya untuk Jakarta Bandung. Nah, dengan biaya yang sekian. Kalau yang lalu-lalu udah ribut. Ini harus kenapa nggak dikasih ke Jepang segala macam. Saya nggak kerana itu. Tapi utang yang besar ini yang bayar rakyat dari Sabang sampai Merauke. Kemudian masalah ijazah tadi udah mendengar detail-detailnya dari apa WK, Menu sama Pak Ismet. Ini ijazah kok cepat sekali itu Kapolda belum tersangka gitu kan ya. Banyak hal yang sama ya kan tidak pernah dijadikan tersangka. Ya kan? Di sini ada masalah ketidakadilan dalam penegakan hukum. Tadi disinggung-singgung itu fotokopi, rakyat minta yang asli, kan gampang. Kalau tunjukkan ini aslinya, sebetulnya ini nggak ribut-ribut. Yang paling aneh masalah ijazah ini, ijazah sampai begitu banyak pengacara ngurusin. Masalah ijazah kertas lembar. Coba itu bayar pengacara, bayar dukun, bayar macam-macam itu, ya, bayar preman, bayar buzzer. Ini kan udah satu kerugian negara dan kebodohan itu. Kebodohan orang-orang pinter itu, dari mulai rektor sampai mahasiswa yang lainnya jadi ikut bodoh kita. Ya kan? Padahal ini masalah ijazah selembar sampai ke pengadilan. Kan nih tunjukkan nih ijazah saya. Ya kan? Dan anehnya DPR nggak berbicara. Harusnya yang ijazah saya ini kan yang sortir mulanya kan KPU. Wah, dengan bahasa macam-macam ini bukan ranah kami. Jadi penegakan hukum yang digembor-gemborkan mereka itu negara Republik Indonesia negara hukum mana? Nah, kalau rakyat kecil bilang hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, tebang pilih itu pasti. Kemudian masalah yang itu kan berkaitan dengan korupsi. Ya kan, giliran maling ayam digebukin habis. Ya kan, giliran yang korupsi gede-gedean bebas-bebas saja dia. Ya, ini kemarin nih udah nonaktif anggota DPR, sekarang diaktifkan lagi,
Udah begitu adem lagi tunjangannya dapat lagi. Nah ini yang begini-begini ini udahlah sebetulnya udah capek lah membohongin rakyat, berhenti ya, menyakiti rakyat, berhenti gitu ya. Kan negara kan pelayannya rakyat. Pak Prabowo kan gampang, saya berkeyakinan Pak Prabowo punya niat baik, cuman yang kiri kanan ini kemudian tadi menyinggung masalah WUS tidak mau dibayar lagi. Kata Menteri Keuangannya tentang Pak Presidennya, enggak kita atasin ini. Kesannya nggak kompak. Sebaiknya jangan sampai ini terjadi. Jadi rakyat hanya nggak ada apa, kan rakyatnya makin pinter. Baik aja. Terima kasih Pak. Ya, untuk Pak Prabowo sebagai Presiden, kalau bisa waktu ke depan yang baru 1 tahun ini dilaksanakan sebagai Presiden, 4 tahun ke depan jangan sampai keliru lagi, yang sesuai dengan janjinya dia bersama rakyat, dan bahkan waktu kampanyenya saya timbul dan tenggelam bersama rakyat. Masya Allah, Masya Allah. Nah, dalam bukunya itu dalam paradok ya dia. Oleh sebab itu ke depan kalau bisa jangan ada hal-hal yang bisa bertentangan seperti apa yang dilakukan baru-baru ini ucapannya Pak Menteri Keuangan tidak mau bayar, sementara Pak Presiden jangan ribut-ribut, kita selesaikan, kita yang bayar. Jadi rakyat bertanya-tanya. Oleh sebab itu ke depan jangan sampai lagi ada hal-hal yang membingungkan rakyatnya. Demikian. Baik. Saudara pemirsa, bahwa banyak tentu peringatan kepada Bapak Presiden Prabowo. Kehebatan beliau adalah bisa menjadi presiden kalau dimenangkan oleh Jokowi, karena Jokowi mempunyai kemampuan dari sisi banyak hal, dengan keberaniannya, walaupun dengan kecurangannya ya, tuduh dari apa itu film Diffie-Ford ya. Ini bukan berarti Anda tidak bisa menggunakan kemenangan yang dibenangkan dengan sesuatu yang kesalahan itu, tetapi Anda bisa menggunakan dengan keadilan. Sekarang ini diberi kesempatan oleh rakyat, harus membela kebenaran dan harus memenangkan rakyat. Apabila Anda masih di bawah ketiak dari Jokowi, pasti akan tergulung oleh kemarahan masyarakat. Semoga Indonesia tetap bisa terselamatkan, ya. Tangkap dan adili Jokowi permintaan oleh masyarakat atas segala kejahatannya terhadap bangsa dan negara ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para tokoh kalian. Ya, Mas, terima kasih ya.